Ini udah hari Rabu sekarang. Gue udah dari hari Senin kemarin tuh ngojol Senin, ngojol Selasa, ngojol lagi. Ya, gue pakai 2 aplikasi. Total gue dapat dari 2 aplikasi itu 2.600.000. Oke, thank you. Yah, elah. Copot lagi. Saya pernah menghadapi kejadian yang jauh-jauh lebih parah daripada sekedar bil copot. Mate, lu tahu nggak? Anak-anak gue tuh udah lapar. Gua nunggu ini lama. Terus lu dateng kayak gini gitu. Apa ini? Ini siapa yang mau tanggung jawab? Alright. There you go. Cheers. Have a good Christmas. Gitu. Langsung mau nguber kan kalian kan lihat video ini kan? Ada kangguru. Akhirnya gue lihat kangguru. Baku udah pulang nih Yongviano. Ya setelah beli mobil, gue kayaknya beli minggu lalu deh. Gue beli hari Sabtu malam. Habis itu gue urus surat-suratnya kan. Buat surat-suratnya ternyata ada satu yang perlu diperbaiki di mobil ini, yaitu tuh ada yang nyala kan. Itu tulisannya DPF. DPF itu gue nggak ngerti mobil ya, tapi karena sekarang teknologi sudah canggih dan saya tidak malas mencari, gue cari di ChatGPT. Kita by the way sambil jalan aja. Ya gue cuma bahas sedikit doang, tenang aja. Ini kontennya kita konten Uber karena gue udah aktifin ini. DoorDash belum. Kita aktifin DoorDash. Terus gue bawa ini juga. Nanti gue pakai di kepala biar kalian bisa lihat POV di depan gue kayak apa ya. Gue akan fokus ke Uber Eats sih ini. Nanti gue akan kasih tau kenapa. Gue lanjut ke yang mobil dulu. Nah itu jadi di knalpot itu ada filter. Kalau pakai diesel, ini bensinnya diesel kan, dia bukan pakai premium gitu, bukan pakai bensin, pakainya diesel. Di Indo biasanya menyebut bensin itu untuk yaitu premium, Pertamax dan lain-lain. Udah ada order tiba-tiba. Wah, oke kita langsung accept aja. Aduh gak sempat gue tunjukin lagi. Langsung ada order. Tadi ada 2 order, gue lupa capture lagi. Inilah udah lama nggak bikin konten kayak gini. Sorry, biasanya gue capture, nanti kalian bisa lihat di sini gitu. Orderannya apa, berapa. Ini ada 2 order, gue harus ke 2 tempat dan 2 customer. Oke, lanjut. Kalau pembakarannya diesel itu ada apa ya? Gue pakai istilah ada residu gitu, dan itu di knalpot tuh sebelum keluar itu difilter dulu. Nah filternya ini tuh bisa penuh kan. Kalau filternya ini penuh, DPF-nya nyala. Nah itulah yang terjadi gitu. Kalau kesumbat, sebenarnya cara untuk bikin filternya itu tidak tersumbat lagi atau residunya berkurang itu di bawah jalan sekitar 20-30 menit, kecepatan 60 sampai 70 dengan RPM 2000 sampai 3000. Anjir, gua udah kayak Gofar gua. Hah? Gimana tuh? Keren ya? Ih, keren banget. Ini lama-lama gue bikin konten otomotif nih. Dan gue udah coba itu, ternyata nggak bisa. Akhirnya perlu di force regen, namanya force regeneration. Itu bisa dibuat di bengkel dan costnya lumayan. Gue pakai rupiah aja lagi 1,6 1,7 juta. Udah dicoba nggak bisa juga. Ini tetap nyala. Kemungkinan bukan karena masih ada residunya. Kemungkinan itu udah aman tuh di dalam. Kayaknya udah dicek juga sih udah aman, tapi ini lightnya aja yang masih kedap-kedip. Nah sedangkan kalau untuk mendapatkan ada namanya roadworthy certificate atau RWC, kalau di Indonesia namanya uji KIR, uji kelayakan mobil gitu ya. Mobilnya itu nggak boleh ada masalah gitu. Nah ini dianggap masalah nih, jadi RWC gue nggak keluar, uji KIR gue nggak keluar. Kalau uji KIR gue nggak keluar, gue nggak bisa balik nama. Karena untuk balik nama STNK di sini namanya Rejo, butuh formulir atau sertifikat yang menyatakan bahwa mobil gue lolos uji KIR. Jadi ini harus diperbaiki nih lampunya. Jadi on top of 1,6 1,7 juta tadi, gue harus bayar lagi ke Mazda. Nanti hari Kamis ya, hari Kamis gue baru bisa ke Mazda karena appointmentnya dapatnya tanggal segitu. Harganya sekitar 1,9 juta. Jadi total gue akan keluar sekitar berapa? 3,6 juta ya. Oh, enggak, sama biaya inspeksi kelayakan itu ada lagi 2,8 juta. Jadi total berapa tuh? Sekitar 6,3 ya, 6,3 juta. Correct me if I'm wrong. Udah sih. Harusnya nggak ada masalah lagi. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah lagi setelah itu. In the meantime, mobilnya tetap bisa gue pakai. Dan ya gue pakai ke kantor.
juga buat ini ngojol. Gua sebenarnya cuma iseng-iseng doang sih, kayak penasaran gitu. Gimana sih rasanya ngojol pakai mobil? Gue pernah buat emang kontennya, kalian bisa nonton tuh, ngojol sama teman gue Mika. Tapi itu dia yang nyetir kan, dan ya gue bener-bener cuma mau bikin konten doang. Gue nggak ngerasain bener-bener jadi driver, turun, ngambil orderan dan sebagainya. Pengalaman gue kan di sepeda doang. Sebenarnya kalau udah mobil tuh masih bisa disebut ngojol nggak sih? Atau apa sebutannya? Taksi online. Tapi kalau taksi tuh maknanya tuh lebih ke nganterin penumpang, sedangkan gue nggak nganterin penumpang, makanan doang gue. Apa ya? Nggak ada istilahnya loh di Indonesia. Gue akan pakai istilahnya ngojol pakai mobil aja deh, walaupun agak aneh, tapi ya sudah. Kalian komen aja di bawah kira-kira istilah apa yang lebih tepat. Nah, begitu gue coba, ternyata ini mengingatkan lagi dengan feeling gue dulu. Dulu kan gue kerja lumayan keras ya. Habis kerja di perusahaan, pulang masih ngojol gue gitu. Dan ini tuh mengingatkan gue sama perasaan itu. Waktu itu gue ngerasanya tuh produktif banget gitu. Kayak lu tuh, gue merasa time is money gitu. Waktu tuh berharga banget. Buat itu tuh, buat ini tempatnya mana sih? Anjir dah. Oh, di belakang, Cok. Salah lagi. Gue atas sini lagi. Dan gue ternyata lumayan ketagihan sama perasaan produktifnya itu gitu. Jadi gue ini udah hari Rabu sekarang. Gue udah dari hari Senin kemarin tuh ngojol Senin, ngojol Selasa, ngojol lagi. Salah satu juga yang bikin gue semangat lagi adalah duitnya. Ini Uber lagi ada promotion, dan ya gue masih pakai taktik ngambil ngojol pakai dua aplikasi, Uber dan DoorDash. Dari kombinasi dua, aduh, ini banget lagi gue parkir di mana ini ya? Gak ada tempat parkir, Cok. Anjing, gue muter-muter doang ini. Inilah nggak enaknya ngojol pakai mobil nih. Cari, aduh, di sini lagi tapi jauh banget ini ya. Ya, gue pakai dua aplikasi. Total gue dapat dari dua aplikasi itu 2.600.000 selama 2 hari. Oke, wah anjir, ini mah lumayan banget nih. Tapi dengan catatan itu ya lagi ada promo. By the way, gue udah sampai. Gue akan klik arrive at store. Yuk, kita ikut ke sana. Sebenarnya ini dari sininya sampai ke ininya sih sama aja sih, ngambil gitu terus taruh di mobil, sama kayak ojol sepeda. Waduh, gua belum cukuran nih, jadi sorry ya kalau kelihatannya agak berantakan. Benar-benar kayak buruh banget gua, buruh ngojol kayak nggak rapih gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu menggambarkan kerja keras. Alasan aja, padahal emang lagi nggak merawat diri aja dengan tidak syukuran. Let's go. Chicken grill. For Linda. 153? 150 first? Yeah. Domain mau gua ambil aja, ternyata bukan punya gua. Linda? Ya. Yeah. Both? Ini agak ribet nih sebenarnya. Jadi kalau di DoorDash, gue buka ya. Ini tuh dia minta ini nih, take a receipt foto. Jadi receipt-nya itu harus difoto. Kalau nggak ada receipt-nya ya bisa diklik no receipt, tapi tetap harus difoto juga. Intinya difoto, disuruh foto gitu ya. Nah biasanya gue tuh langsung foto di situ. Cuma karena ribet ini, tangan kanan pegang kamera, penuh deh tangan gue. Kita foto di mobil aja. Oh, tadi yang mau gue kasih tahu, gue biasanya karena di sekitar sini ya cenderung aman, dan kalau gue parkir dekat gitu ya, biasanya mesin mobil tuh nggak gue matiin, karena kayaknya di mati nyalain. Lagi-lagi gue nggak ngerti mobil ya, tapi kayaknya kurang baik deh itu. Ntar gue beresin dulu ini dikit. Oke, kita taruh sini. Oke, continue. Foto. Dah. Confirm pickup. Yap, kedua Subway. Anjir, tadi harusnya gue ambil Subway dulu. Tadi tuh gue salah jalannya tuh ke Subway. Uber nggak ada orderan, apa gue berharap dari Uber nih sebenarnya. Anyway, mari kita jalan ke Subway yang ada di belakang. Ini kayaknya sudah saatnya kalian lihat jalannya kayak apa ya. Aduh. Yah, elah.
copot lagi. Gimana nih? Aduh, gua mau geser, ketarik ininya, bilnya copot lagi. Kita masukin aja ke dalam. Nah, nggak masalah. Saya pernah menghadapi kejadian yang jauh-jauh lebih parah daripada sekedar bil copot. Gua nggak tahu ini dulu gue kontenin apa enggak, gue cerita aja ya. Bisa nggak sih kita ke kanan? Kayaknya nggak bisa deh. Lebih baik kita tidak mencoba hal-hal yang membuat kita bisa ditilang ya. Salah banget kesini sebenarnya. Jadi dulu gue pernah naik sepeda, di belakang tuh makanannya kalau ada apa jalan rusak tuh benar-benar kegluk gitu. Dan gue pernah bawa makanan itu, wah makanannya kuah. Terus itu dia mesen 4 makanan apa total kalau nggak salah tuh sekitar 80-90an dolar. Taruhlah $80 berarti 800 ribuan tuh, ya kan? Sebenarnya yang tumpah cuma satu, tapi ya karena kuah, minyak gitu jadi gimana sih satu ya, kayak plastik gini lo bayangin tumpah itu jadi kayak ya jadi lengket lah apalah. Ya pokoknya jadi kayak sampah lah gitu. Gue sampai ke depan rumahnya ya udah gue kasih kan. Mukanya langsung kesel kan kayak, "Mate, lu tahu nggak anak-anak gue tuh udah lapar. Gue nunggu ini lama. Terus tuh dateng kayak gini gitu. Apa ini? Gitu. Ini siapa yang mau tanggung jawab?" Gitu. Itu pertama kalinya tuh gue punya masalah makanannya sampai rusak lah istilahnya gitu di perjalanan, damage. Terus gue bilang, alah ini nggak di tag-nya passenger. Ini makanannya disuruh pakai seatbelt. Terus gue bilang, oh tunggu deh, gue hubungin Uber dulu, Uber support. Gue langsung telepon di tempat. Intinya gue dibilang ya udah nggak apa-apa, makanannya lu bawa aja, lu buang, terus ya udah tinggalin aja, nanti duitnya customer itu bakalan balik. Oh ya oke gitu. Itu makanannya udah di tangannya dia kan, udah gue kasih gini, terus ya dia yang tadi itu yang marah-marah itu. Terus gue kasih tau lah ke dia kayak gitu. Ini makanannya gue ambil aja, nanti duit lu itu tetap dibalikin sama Uber. Karena instruksi dari Ubernya gitu, gue ambil makanan terus disuruh dispose, disuruh buang ke tempat yang aman. Aduh, ini kok tumben-tumbenan di sini ada polisi anjing. Agak ngeri juga gua ada polisi gitu ya, takut ditilang saya. Tadi lihat nggak di belakang ada mobil polisi. Gue 2 hari ini Uber nggak ketemu polisi. Sorry ya gue cerita lompat-lompat ya, tiap ada kejadian apa gue cerita aja biar kalian dapat gambaran juga. Karena di sini polisinya bisa gitu benar-benar nyetopin lu. Terus kalau di Indonesia kan jarang ya, biasanya razia gitu. Jarang polisi lihat lu melakukan pelanggaran nggak pakai safety belt atau apa, pakai mobil polisi terus lu diberhentiin gitu, jarang. Kalau di sini tuh bisa banget gitu. Jadi gua agak kayak by the way, kita udah sampai di Subway. Sambil saya lanjut ceritanya. Ini gue taruh sini aja karena interaksinya pasti sama ya. Saya taruh sini aja. Nah kayak ini nih, ini mobilnya nggak gue matiin. Ini udah kedua kalinya nih, gue malu di situ. Yang pertama, gue coba buka kan, gue coba kok nggak bisa. Gue sampai ke sebelah nih. Tadi gue masuk dari situ kan. Gue sampai ke sono tuh. Gue buka juga nggak bisa juga. Gue balik lagi nggak bisa lagi. Ternyata didorong pak. Kemarin tuh sampai dibukain sama petugasnya. Baru banget kemarin. Makanya tadi begitu gue deg-deg, gue ingat langsung gue tarik kan. Makanya gue tadi ngadep ke belakang tuh kayak. Anyway, gue nggak ngerti sekarang regulasinya tuh gimana. Tapi kalau ada minuman-minuman kayak gini, tadi makanya gue agak lama kan, gue nggak tahu kelihatan apa nggak dari sini. Gue tuh ke arah sana dulu. Gue harus ngambil minumannya sendiri. I don't know. Aneh, cukup aneh. Tapi di beberapa restoran kayak gitu. Gue tahu cerita tadi belum selesai, masih ada lanjutannya. 4 menit, 1,8 kilo. Nah, udah kan tuh. Terus gue bilang ke dia, makanannya gue ambil, nanti duit lo balik gitu, nanti dibalikin sama Uber. Terus dia bilang, oh ya udah, oke aman. Pas gue mau ngambil makanannya, dia bilang, bentar, ini makanannya mau lo ambil gitu. Terus gue bilang, iya itu instruksi dari Ubernya seperti itu. Gue bilang, lah
gini aja deh, udah makanan ya udah biarin aja deh gitu, biarin, nggak usah lo ambil gitu. Nggak deh, nggak usah, jangan lo ambil, udah ini anak-anak gue udah nunggu gitu, udah lama, udah lapar ya, kita bakalan coba apa yang bisa dimakan di situ, ya udah gitu, kita sikat aja gitu. Gue kayak ya gue bingung, gue takutnya gue tuh butuh foto apa gimana bahwa gue udah dispose gitu makanannya, foto ke Uber. Gue tuh nggak tahu tuh gue harus apa tuh, tapi karena yang bersangkutan udah cukup agresif ya kayak gitu, dan menurut gue ya nggak worth it juga gitu untuk gue harus ambil makanannya gini. Toh di Australia itu mereka mengedepankan keselamatan driver. Jadi kalau memang ditanyain, misalnya diminta foto, gue nggak bisa foto, terus gue ditanyain kenapa, gue tinggal bilang customernya lumayan agresif gitu, dan biasanya mereka oh ya udah, as long as you're safe gitu. Ini baru kejadian pas gue nganter order hari Senin, ordernya alkohol. Nah, nanti gue cerita lagi, kayaknya seru ya cerita kayak gini. Gue selesaiin dulu ya cerita itu, dari tadi nggak selesai. Akhirnya ya udah, makanan dia pegang, ya udah gue cabut, terus gue bilang ke ada order Uber Niche. Lupa gue capture lagi. Orderannya dapetnya $7, ngambilnya di Subway yang tadi. Ya udah, akhirnya gue cabut dan akhirnya nggak ada masalah. Anehnya sebenarnya gue tetap dibayar, duitnya dia tetap balik gitu. Jadi kalau di case kayak gini, itu bisa aja gue ambil makanannya, nggak gue buang, gue makan gitu, bisa aja gitu, tapi gue tetap dibayar dan dia tetap duitnya dibalikin. Ini praktek yang kayaknya kalau ini dilakukan di Indonesia mungkin ya mudah-mudahan sih enggak ya, tapi ya gue realistis aja lah gitu. Kayaknya masih banyak dari kita yang belum punya mental jujur, artinya ini akan dimanfaatkan gitu, dibilang orderannya damage atau rusak apa gimana, tapi malah dibawa ke rumah gitu, atau malah dikonsumsi sendiri. Ya soalnya untung kan, lu tetap dapat bayaran, customer nggak komplain karena duitnya balik, lu dapat makanan juga gitu. Nah cuma ya mungkin di sini hal-hal kayak gitu sangat jarang terjadi, dan Ubernya sendiri mungkin ya cukup percayalah sama warga Australia secara keseluruhan, atau orang-orang yang Uber di Australia. Walaupun yang kebanyakan Uber kan bukan warga Australia ya, warga adalah dari satu negara, dan dari negara itu kan agak-agak gimana ya, agak-agak nggak peduli sama orang lain gitu. But anyway, oh ini kayaknya nih udah nungguin nih dia kayaknya nih. Are you ordering yet? Sorry, there you go. And you have the drinks as well. Thank you. Yep, enjoy. Continue. Hand it on to the customer. Confirm. Oke, kita langsung ke tempat kedua. Tempat kedua 4 menit dari sini. Itu pertama kalinya tuh kalian melihat gua ngasih order dari dalam mobil tuh. Enak banget ya kalau kayak gitu ya, sampai nih udah cabut. Kalau perlu ininya dianterin juga gitu, orderan yang dari restoran, drive thru. Makasih customer nih, enak banget kalau kayak gitu. Agak nggak tahu diri sih. By the way, gue lupa banget ngasih tahu, gue baru inget tadi pas kerja, ini lumayan penting informasinya. Jadi gue punya kode atau link referral yang bisa kalian pakai buat daftar Uber Eats atau DoorDash. Kalau yang udah di Australia, yang belum pernah, atau yang dari Indo, tapi harus ada visanya ya, karena ini bukan dapetin visa nih, ini visanya udah aman dan sebagainya. Kalian pakai link ini, proses pendaftarannya bisa lebih cepat, dan kalian bisa dapet bonusnya nggak sedikit. Jadi silakan di chat gue aja di DM Instagram, tanya aja, nanti gue akan bales link referral atau kode referral, dan kalian bisa daftar dari situ. Kalau misalnya gue nggak sempet bales, kodenya juga bisa kalian dapetin di Instagram story gue, di highlight ada judulnya tuh kode. Kemudian di Discord, di Instagram profile gue juga ada kalau nggak salah. Cuma itu kodenya kadang-kadang terbaharui kan, dan gue kadang-kadang nggak sempet membaharui. Jadi yang lebih update emang kalau gue kasih melalui DM, tapi ya coba aja yang itu kalau misalnya gue nggak sempet bales. Oke? Cheers, good luck. Tadi gue mau cerita soal yang alkohol ya, orderan alkohol. Bentar ya, sebelum gue cerita, daripada gue lupa malahan yang pentingnya nih. Dari kan gue sempat mention, gue berharap Uber. Kenapa? Karena ada promotion. Seperti yang gue sudah sebut tadi,
gue tuh bisa dapat sekian banyak. Tadi 2,6 juta selama 2 hari itu karena promotion. By the way 2,6 juta selama 2 hari ini gue cuma ngojolnya itu kira-kira 3 jaman ya. Cuma 3 jaman tuh, jadi total 6 jam gue dapat segitu. Jadi bukan seharian. Kalau seharian kayaknya lebih gacor lagi nih. Ada promotion, sebenarnya kalau kalian nonton video gue pasti sepeda sama sih promotionnya. Yang ada 2 kebetulan, tapi dua-duanya modelnya sama. Yang pertama itu 3 order complete dapat bonus berapa ya? 100 ribuan lah, 100 ribu apa 110 ribu gitu. 3 order lagi dapat bonus lagi, 3 order lagi dapat bonus lagi gitu. Makanya lumayan kalau gue menyelesaikan 3 order Uber ya dapat tambahan itu tadi 100 ribu. Kalau gue 6 order ya berarti 200 ribu. Lumayan banget kan. 2 hari gue kayak gitu ya berarti gue dapat tambahan 400 ribu. Makanya hari ini pun gue berharap hal yang sama. Jamnya juga sama kayak yang waktu gue sepeda dulu. Dia batasin jamnya jam 5 sore sampai jam 9 malam. Promonya cuma ada di jam segitu. Apakah setiap hari ada? Enggak. Apakah setiap hari udah dapat promonya? Enggak juga, tapi sering kali ada promo itu. Dulu gue nggak bisa banyak ambil promo ini karena gue kerja kan. Gue kerja dari jam 2 siang sampai jam 10 malam gitu. Jadi nggak bisa kerja, nggak bisa ngambil order Uber gitu. Tapi sekarang karena saya pulang jam 5 sore, waktunya sangat tepat sekali untuk ambil orderan Uber. Terus mereka ada promotion lain, gue nggak tahu apa ini karena gue udah lama nggak Uber ya, jadi dapat promotion ini. Jadi promonya itu gue dikasih waktu 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Kamis tengah malam untuk menyelesaikan tadi kayak tadi tuh. Kalau tadi kan 333, ini 15 order selesai gue dapet sekitar $35. Kemarin selesai tuh 15 order tuh. Terus yang selanjutnya tuh 5 order gue dapet tambahan berapa ya? $15 apa? Kayaknya kebanyakan kan $15, $10 kali ya. Gue lupa. Gue dapet tambahan 100 ribu. 5 order berikutnya gue tambahan 100 ribu. Yang berikutnya tuh $10 gue dapet. Gini deh, gue capture aja lah. Anjing. Tuh capture-annya. Jadi kira-kira bonusnya kayak itu, kayak gitu. Kita udah mau sampai nih. 12. Mana nih? 12 oh ini nih. Oke. 12. Gua nggak enak kalau nge-record ke dalam rumahnya gitu, jadi kalian lihat dari sini aja lah ya. Prosesnya sama kok. Gua naruh ininya terus difoto udah, atau nggak dikasih customer kalau ada customernya kayak tadi. Oke, aman ya, dapat lagi anjir, langsung cepet banget. Boleh kita accept aja. Lupa lagi gua capture lagi. Aduh. Terakhir. Yang tadi terakhir, habis ini pasti gua capture. Oke, kita sekarang harus ambil orderan yang Uber. Tadi di tengah-tengah kan masuk orderan Uber, jadi kita ambil itu dulu. Nah, biar kalian bisa lihat jalannya kayak apa. Tapi bentar aja ya, gua agak nggak nyaman pakai ini soalnya. Oke, nah jadi inilah POV gua nih. Kalau nyetir nih kayak gini nih. Oke, kita langsung ke mana nih tempatnya nih? Subway juga. Berarti kita balik ke Subway ya. Balik ke Subway. Kita harus ke kanan, hati-hati, lihat kanan kiri. Ya, jadi settingan gue seperti ini gitu. Sebenarnya bukan settingan gue sih. Kebetulan gue beli mobil ini. Settingannya udah kayak gini gitu, ada ini di sini. Tadinya gue ngerasa nggak nyaman karena setiap nyetir ini tuh tangan gue kena mulu kan, karena gini nih, set nih kayak tuh nyetir tuh kena mulu. Terus gue cari cara gimana caranya, aman deh, nggak kena lagi. Dan ya ini lebih gampang ternyata gue di sini dibandingkan misalnya di sini tangan gue tuh masih harus lebih effort untuk mencet atau apa. Nah ini tuh gue tinggal tek gitu. Kecepatan maksimal berapa di sini? 60. Oke, berarti 60 kita pakai cruise control dulu. Anjay. Gue di Indo kagak ada pakai cruise control. Soalnya ya gimana pakai cruise control? Tolnya aja dikit-dikit ngerem. Kalau ini kan jalanan lowong nih. Kita set ini 60 tek. Oke, tambahin dikit, set. Udah deh, nggak usah digas, nggak usah apa deh.
Enak deh, enak. Tinggal gini doang. Gue agak norak banget gue, sumpah gue baru bener-bener merasakan manfaat cruise control itu di sini gitu. Di tol apalagi enak banget, cepet dat, udah nggak ngapa-ngapain, sejam udah gitu doang, sejam megangin setir doang. Dan cruise control ini sebenarnya berguna di sini buat itu ya, buat di sini kan speed limit tuh lumayan di enforce ya, artinya nggak kayak di Indo. Kalau di Indo kan kita di tol setahu gua maksimal kecepatan 80. Tapi coba berapa dari kita yang sadar kecepatan di tol tuh maksimal 80? Tidak ada, hampir tidak ada. Ada sih yang beberapa yang 100, ada nggak sih? Soalnya gue sering lihatnya 80 biru, 60 apa putih lingkaran merah gitu batas bawahnya. Karena ya itu, karena di sana kan ya kita mau 120, 140 juga jarang banget kita kena tilang karena speed kan. Paling kalau nggak pakai safety belt gitu. Sedangkan di sini tuh ada kamera. Biasanya sih kameranya sih di kota ini ya, kota-kota yang lumayan besar ya, yang banyak kameranya. Kalau di Warrnambool ini tuh ada nggak banyak spot kameranya sih. Nah kamera itu tuh nangkep itu tuh speed dan pelanggaran-pelanggaran lain kayak ETLE apa kalau di tol di Jakarta tuh mirip kayak gitu. Gua udah pernah kena speed limitnya 70, gua 78. Kayaknya itu waktu itu gua kira tuh 80 deh, ternyata 70, jadi ya kayak gitu akhirnya. Dan fine-nya 256. Ini sudah gua upload di konten Instagram gua. Kalian bisa lihat di situ. Cuma enaknya di sini bisa banding. Apalagi pertama kali kan ini gue sebelumnya nggak pernah punya records yang buruk. Artinya gue nggak pernah melanggar dan sebagainya. Itu pelanggaran pertama gue bisa bersurat atau beremail gitu ya, dan nanti diputihin gitu. Nah tadi balik lagi soal cruise control, enaknya itu misalnya kecepatan tuh kalian bisa lihat kan 50. Ya udah gue bisa setting 50 gitu. Jadi akurat gitu, pas. Karena ya itu kalau ketinggian melanggar speed limit, kepelanan mobil di belakang kesel gitu. Karena di sini tuh mobil tuh movingnya tuh constant, artinya kecepatannya itu rata-rata sama. Coba kalian lihat dari tadi mobil, ada nggak yang satunya pelan banget, cepet banget gitu? Enggak kan? Ya rata-rata ya udah ngikutin speed limit kayak gua nih. Ya udah segitu. Setelah 50, ada tambahan lagi nih, kita accept dong. Ini Uber nih. Nah, gue nggak perlu capture ya. Kalian kelihatan kan dari sini ya. Gue udah dapat orderan ini. Terus karena orderan yang satu lagi deket, jadi on top of that order gue dapat orderan satu lagi. Nah, gue sekalian ngasih tahu di sini itu budaya nyetirnya gimana. Kayak ini nih. Ini udah jalan gue nih. Itu lihat mobil sebelah kiri itu pasti berhenti. Kalau di bundaran itu siapa yang masuk bundaran duluan, kira-kira gitu. Lu kalau udah dalam bundaran situ, kalau ada orang lain yang masuk, itu terus nabrak, itu salahnya dia. Jadi kalau lu udah masuk bundaran duluan, you own the bundaran. Jadi biasanya cara gua kalau di depan bundaran, gua lihat yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan udah masuk ke situ ya itu waktunya gua masuk tuh, karena pasti kosong kan. Pokoknya kalau masuk bundaran tuh kuncinya tuh lihat sebelah kanan gitu. Lihat sebelah kanan. Itu aja sih. Sebelah kanan kosong, masuk kita. Kalau ada orang misalnya, kalau di Indo kan masih bisa kan masuk terus orang masuk lagi kan kita ngalah gitu, masih bisa. Kalau di sini orang nggak bakalan ngalah. Masuk gini ya, lu masukin misalnya posisi dia yang ada di bundaran, lu yang ada di sebelah kirinya ya, lu masukin pala gini, dar udah ditabrak itu pasti. Fix nggak ada ngerem. Oke, pala gue udah mulai pegel nih dan udah mulai sakit nih jidat gue. Ternyata ya gue salah jalan ya. Iya lagi, anjir, salah gue. Salah lagi, harusnya di sebelah sono. Sorry, belum hafal-hafal banget. Baru hari ketiga. Padahal gue udah 6 bulan, 7 bulan di sini. Emang gue, kelemahan gue ini nih, nggak hafal jalan. Nah kayak ini nih, dia nggak masuk kan yang sebelah kiri. Karena gue udah masuk nih di bundaran ini. Kita akan tetap berputar. Sumpah ini pala gue udah nyut-nyutan nih. Nih, kelihatan gak sih mata gue? Yang kanan udah setengah gitu anjing. Oh iya, salah satu yang bikin gua suka, ya plus minus lah ya, yang suka dan gak suka nyetir di Warrnambool itu karena di sini tuh nggak banyak kamera dan masih cenderung nggak serame itulah gitu. Rame tapi nggak serame itu.
Ya jadi nyari parkir tuh masih ya, walaupun kadang-kadang kalau di hari Jumat malam gitu itu pasti rame tuh, tapi ya kalau hari-hari kayak gini sebenarnya hari jam-jam pulang kantor sih ada tempat-tempat yang susah banget nyari parkir. Kemarin gua experience itu, tapi ya masih oke lah. Nah itu sekalian tuh minusnya Uber pakai mobil. Udah ya, segitu aja ya. Lihat jalannya ya, kepala gua nyut-nyutan nih. Sebenarnya gue bisa sih beli kacamata Ray-Ban gitu-gitu, cuma kayaknya masih belum worth it ya. Kayaknya nggak balik modal deh. Dari YouTube aja gue dapat berapa? Gue nggak pernah bahas ini ya. Gue di YouTube dapat, gue buka-bukaan aja ya, seperti yang gue pada umumnya. Ya paling dapat 2 jutaan, 3 jutaan, dan gue punya editor kan. Gue bayar editor, habis dulu itu udah selesai. Jadi kayaknya kalau gue investasi di kacamata Ray-Ban dan ribet di editor guanya juga kan, pakai 2 video malah memperlama video di upload nanti. Anyway, gua masuk ke dalam dulu. Mesinnya harus saya matikan karena saya mau ajak kalian untuk ke dalam. Nah ini agak seru nih karena agak beda lah prosesnya, karena ngambil alkohol. Jadi kalau alkohol sebenarnya biasa ambil barang, ambil alkoholnya, tapi kita harus kayak ngisi formulir gitulah. Kadang-kadang tulis tangan, kita nulis nama kita, tanda tangan dan sebagainya. Kadang-kadang juga kita pakai elektronik gitu tanda tangannya. Tadi by the way yang Subway itu belum gua ambil karena masih dibuat. Aneh banget dah hari ini kok pada lelet semua ya. Biasanya langsung gitu, gacor gitu biasanya langsung gas. Hari ini nggak tahu nih kenapa. Terus nanti di customernya juga kita harus verify. Sebenarnya kalau lu kelihatan bocil, walaupun lu cuma nganterin order, lu akan diminta ID juga gitu. Gue kayaknya dulu pas sepeda pernah deh diminta ID. Kalau sekarang gue kelihatannya kayak udah tuir ya, udah di atas 21 tahun kelihatannya, jadi udah nggak dimintain ID lagi. Kan regulasinya gitu di Australia, apapun itu occasionnya untuk ngerti gue gitu. Hi, I'm here for Noda. Yep, for Ella? Ella? Yes. So you sign that one? Yep. Pakai elektronik. Alright. There you go. Cheers. Thank you. Have a good Christmas. You too. Oh. Have a good Christmas katanya. Agak beda ya anjir, have a good Christmas. Tadi pas dia bilang have a good Christmas, di otakku langsung ting 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 ting. Terus ada salju gitu. Banyak nonton film. Di sini memang ya basa-basi doang sih itu. Yang penting ramah aja, itu sebenarnya intinya di sini. Oh ya, jadi regulasinya di Australia apapun itu occasionnya, kalau lu mau ngasih alkohol itu nggak boleh ke anak minor atau di bawah umur, nggak boleh. Walaupun misalnya lu umur 16 tahun cuma kayak gua nih mau nganterin doang, lu nggak minum nggak apa, tetap nggak boleh. Jadi lumayan strict di sini. Itu aja sih. Dan yang beda juga nanti kita akan minta customernya verifikasi ID. Tapi tentunya gue nggak akan rekam itu ya ID customernya dan lain-lain karena itu privacy. Nanti coba gue cari deh gimana caranya biar kalian juga bisa tetap enjoy. Biar tetap menikmati prosesnya. Anjing ininya agak longgar gitu lagi, jatuh lagi. Bukan salah gue ya. Nah udah sobek kan nih. Nggak gue senggol nggak apa, jatuh sendiri. Ya wow. Berarti harus agak hati-hati nih. Anyway mari kita ambil Subway-nya. Nah, oke, saatnya jalan. Gua ada cara yang agak nakal sebenarnya. Ini kan orderan gua numpuk nih. Subway-nya udah tadi gua ambil ya kan. Minuman juga udah gua ambil, nanti mau gua antar. Tapi gua masih ada orderan DoorDash nih. DoorDash nih masih ada 2. Total ada 4 kan. Kalau gua terlalu lama ngambil orderan DoorDash, gua nganterin dan sebagainya, gua akan dapat notifikasi dari Uber dan akan berpengaruh ke performance gua. Artinya ada kemungkinannya sangat besar gue ke depannya itu lebih susah dapat order. Untuk caranya akan gue share di eksklusif. Lagi-lagi gue terbuka, tapi untuk yang kayaknya kalau di publik tuh lebih cukup sensitif gitu ya, dan agak kurang gue ngerasanya kurang apa ya, kurang serak gitu untuk di publik banget. Nah semuanya itu ada di eksklusif. Penonton eksklusif pasti sudah tahu apa maksud gua. Oke, eksklusif itu maksudnya membership YouTube ya. Jadi kalian kalau mau join silakan, murah banget, ceban doang, sebulan ceban. Kita lanjut ke Chicken and Grill. Chicken and Grill tuh yang tadi udah, bisa parkirnya pas di depan sini saya dapet, enak banget. Tadi kan agak jauh.
Tuh, chicken wing-nya di situ tuh. Yang sebelahnya open 7 days itu. Gua nggak usah gue matiin. Ini HP juga agak risky sih, tapi gue tinggalin di dalam aja lah. Ribet soalnya. Oke, thank you. Aduh, aksennya kental banget tuh. Lincoln kayaknya orang mukanya kayak orang Indo, tapi pasti bukan orang Indo. Aduh, ini gua kepedean nih kalau gua ngomong kayak gini nih. Pertama, ya aksennya kayaknya bukan Indo deh aksennya. Yang kedua, biasanya orang Indo tuh kalau di sekitar kota ini ya di satu kota ini tuh lumayan kecil gitu dan orang saling kenal lah. Biasanya tahu gua karena gua buat konten gitu. Bukan kepedean ya. Gue juga sebenarnya kadang-kadang kayak kalau orang Manado bilang itu bakancing kan, harus bakancing. Ya untungnya gue sih nggak fake juga ya, artinya ya emang kepribadian gue kayak gini gitu. Gue nggak, ya gue merasa gue nggak sombong, ya gue suka bercanda juga, jadi gue nggak perlu terlalu banyak bakancing gitu. Bakancing tuh apa ya, jaga image Senah Jaim gitu kalau di Jakarta. Cuma tetap aja ada pressure itu gitu, bahwa gue diperhatikan orang, artinya gue harus bersikap lebih gitu. Ada pressure itu. Kangen di saat dimana ya tidak ada pressure itu. Itulah kenapa gue suka ke Jakarta misalnya, karena di Jakarta yang kenal gue nggak banyak dibandingkan di Manado atau di Melbourne. Bahkan di Melbourne sekalipun anjing, ya mungkin kalian yang jadi content creator sudah mulai merasakan, oh banyak orang yang kenal ya, ketemu orang tuh gini-gini, itu merasakan pressure itu juga. Ya, untuk sementara saya taruh di sini dulu ya kameranya, karena overheat. Kameranya di depan situ kena sinar matahari terus, saya pegang buset, diceplokin telur mateng itu. Dan by the way, minusnya mobil ini juga AC-nya ternyata bermasalah. Jadi saya harus ke Warrnambool Radiator, karena tempat bengkel yang kemarin gua ini servis ini tuh nggak bisa tuh betulin AC. Tadi udah gue anterin satu orderan, terus tiba-tiba mati lagi karena overheat lagi. Dan sekarang kita akan menuju ke orderan yang satunya lagi. Jaraknya lumayan jauh, sekitar 3 kiloan. Hati-hati nih bos. Kenapa gue bilang harus hati-hati? Karena mobil di Australia itu cepet-cepet nyetirnya. Bedanya sama di Indonesia. Di Indonesia sebenarnya kita juga cepet-cepet juga. Cuma karena kita sama-sama paham rata-rata orang nyetirnya ngawur, jadi kita lebih hati-hati kan. Nah kalau di Aussie ini orang-orang tuh saling percaya. Artinya misalnya gini nih, contoh mungkin nggak akurat tapi mudah-mudahan dapat gambarannya. Kita nyetir nih kayak gini nih, ngeng gitu ya, jalan ya nih barengan ya, set nyetir gitu. Kalau di Indonesia kita mobil kanan itu kita berhati-hati pak, jaga-jaga jangan orang yang di depan ini nih ngawur ngeng gitu, main ke kanan gini kan. Jadi kita agak waspada. Kita pun yang di depan, yang sebagai penyetir ngawur ya misalnya ya, penyetir ngawur sadar bahwa yang di belakang itu merhatiin kita. Jadi kita mau ngawur tuh masih ada apa ya, kayak masih bisa lah gitu, masih ada perasaan itu. Nah kalau di Australia enggak, di Australia lu jalan kayak gini, itu kalian sama-sama yakin bahwa kita yang di belakang dia nggak bakalan ngasal ke kanan, yang di depan pun tahu gitu, yang di belakang itu nggak antisipasi kalau kita ngawur nyetirnya, ngerti nggak? Jadi kalau misalnya itu terjadi di sini ya, di Australia itu terjadi, lu di depan tiba-tiba lu ke kanan gini, nabrak gitu pasti. Sedangkan kalau di Indonesia, kalau lu coba ke kanan gitu, masih besar kemungkinan yang di belakang tuh siap gitu untuk ngerem. Karena balik lagi di alam bawah sadarnya, ya orang ini ada kemungkinan nyetir ngawur. Jadi kita agak waspada sedikit. Ngerti nggak maksud gua? Nah di Australia itu mobil nyetir cepet-cepet dan ya itu saling percaya. Kayak misalnya ini gue nih masuk bundaran, ini gue masih ngalamin di bundaran itu. Tadi kan gue udah cerita ya, di bundaran tuh kalau udah masuk bundaran itu punya lu. Orang dari kiri itu yang baru masuk tuh nggak boleh masuk. Tapi gue nyetir di sini itu masih agak ngerem di bundaran. Kenapa? Jaga-jaga kalau orang ini nggak ada otak, tiba-tiba main masuk aja. Padahal gue selama nyetir nggak pernah terjadi itu di sini. Nah kalau di Indo, karena ya mungkin karena kita nggak punya aturan itu juga kali ya. Gue nggak tahu di aturan di Indo tuh sama nggak sih kalau di bundaran kayak gitu juga. Ya kalau di Indo kita lebih waspada lah.
Jadi poin gue adalah di Australia kalau kita buat kesalahan itu kemungkinan kecelakaannya tuh lumayan tinggi. Ya kan, nanti habis orang yang alkohol kayaknya gue matiin aja. Kayaknya udah gak banyak lagi yang mau gue kasih tahu. Terus nanti gue tinggal update aja di akhir nanti. Total gue udah berapa? Mana anjing silver hitam Hyundai, silver Toyota nih. Lihat nih, limited door. Silver Toyota van out front, white Hammond fan in driveway, second house from roundabout, thank you. Nomornya nomor 2 ya, ini nomor 2. Ini mana silvernya? Mana silvernya coba? Yang ada itu tuh di depan sono tuh. Dia udah ganti mobil nih, catatannya nggak diganti nih. Gue curiga kayak gitu. Oh, kita langsung anter aja ya. Gue udah marah-marah. Gue salah rumah, Cok. Salah rumah gue. Malu. Gue lihat ini kan, jadi sekarang tuh ada contoh fotonya. Di depan tuh kayak gimana. Pintunya nggak sama, pas gue lihat mapnya, salah. Oh ini, iya, benar ternyata, benar ternyata, iya Hammond, iya, Toyota, iya, oke, sorry ya, sorry ya, ini udah bener nih rumahnya nih, nah itu pintunya udah sama tuh, nih, Toyota, Hammond, iya, oke, siap. Gua anterin ya Om ya. Maaf ya tadi udah marah-marah. Aduh. Sorry ya. Sorry. Oke. Kita lanjut lagi. Aman. Oke, kita gas. Ya ilah. DoorDash orderan masuk lagi. Aduh, banyak banget lagi ngapain. McDonald's. Oke. Bisa step aja kali ya. Nah ini gue capture nih. Ke capture. Nah biar kalian bisa lihat nanti orderannya. Tadi gue di chat sama orangnya, hi, just wondering how far you are. Terus gue jawab aja, gue ada orderan lain karena emang beneran gue ada orderan lain. Uber juga tadi orderannya 2 kan. Jadi ya ini gue menuju ke sana kira-kira sekitar 2 menitan. Terus dia bilang, oh good, thank you. Nah itu juga salah satu hal penting tuh di Australia. Yang penting kita communicate aja. Karena kalau di Indo kan kita kayaknya cenderung avoidance ya. Mendingan gak usah dikabarin dah. Karena misalnya rasa bersalah kan gitu, karena kelamaan gitu. Atau nggak tiba-tiba di cancel aja tuh. Gue sering banget tuh kayak gitu tuh. Udah nunggu. Ya gue cuma nanya doang gitu. Kalau buru-buru gue kesel sih. Kalau enggak, gue cuma nanya doang kan, udah di mana Pak kira-kira gitu. Nggak dijawab. Ya mungkin lagi ngapain dulu kali ya. Gue tuh di cancel. Ini udah jam 6.57, jam 7 malam. Tapi kalau kalian bertanya-tanya kenapa terang banget, ya inilah Australia di musim panas. Ini udah summer. Siangnya tuh lebih panjang kalau summer. Ada 2 alasan. Yang pertama ya memang that's how the geography thing works. Memang lebih panjang. Yang kedua karena jamnya itu setiap summer, setiap mulai musim semi sampai summer itu jamnya tuh dimajuin apa dimundurin ya. Pokoknya harusnya jam 6 itu jadi jam 7. Itu dimajuin apa dimundurin. Ini kan sekarang jam 7 malam nih. Harusnya ya jam sebenarnya itu tuh jam 6 sekarang. Tapi dibuat seperti itu biar terangnya tuh lebih panjang. Itu biasanya setiap bulan Oktober tuh jamnya ganti. Nanti ke reset lagi jamnya bulan Maret. Gue aja baru tahu ada negara yang otak-atik jam setiap tahun tuh. Ya mas sih. Di jam HP-nya unik deh. Nanti kalau misalnya nanti kan mau maju jamnya kan. Nanti dari jam 2.59 itu nggak ke 3, langsung ke 4 gitu. Nah kalau bulan Oktober kan mau mundur tuh jamnya tuh. Biasanya dari jam 3.59 itu nanti jam 3 lagi tuh. Di Aussie ini biasanya kita tuh driver itu saling buat eye contact. Terutama tadi di bundaran atau nggak pas mau belok atau ke jalan kaki, itu sering banget eye contact untuk tahu intensi driver lainnya.
di Australia juga ada regulasi kaca tuh nggak boleh terlalu gelap, maksimal tuh berapa 30% apa, correct me if I'm wrong, kalau nggak salah 30% 35%. Ini kaca gue ini kaca film, ada maksimalnya. Makanya sering banget di Aussie tuh kita tuh kayak gini nyapa orang apa, karena ya masalah lihat-lihatan. Wah ini tempat gue lari. Wah ini sekalian nih. Nah ini harusnya kalian lihat depannya aja deh. Ya nanti aduh ini mataharinya lagi terik banget. Ntar kalau udah agak belok gitu gue liatin, wah ini tempatnya bagus banget, pemandangannya oke banget. Kan di sebelah sana tuh pantai free, bagus banget. Ini teman-teman gue yang ada di kota ini langsung mau nguber kan, kalian kan lihat video ini kan. Cepat let's go. Hampir jatuh gue, goblok. Ada kanguru, akhirnya gue lihat kanguru. Kalian harus lihat. Dan bodo amat, ordernya nggak gue anterin dulu, gue mau lihat kanguru. Tuh lihat tuh, kelihatan nggak tuh sebelah kanan?